pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita dapat berjalan lancar dengan baik tanpa mengalami gangguan satu hal apapun. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada sore hari ini adalah pembukaan diklat daring video pembelajaran inovatif Kabupaten Sintang yang diagendakan atau diadakan oleh IGI Kabupaten Sintang. Tapi pesertanya alhamdulillah lebih banyak juga yang dari luar Kabupaten Sintang, dan kita bersyukur Bapak Ibu tetap semangat, tetap optimis untuk bagaimana menghadapi COVID-19 ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah proses kita sama-sama belajar untuk membuat video pembelajaran di tengah COVID-19 ini. Karena memang kita sangat dituntut bagaimana guru itu melakukan kreativitas dalam pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita simak terlebih dahulu penyampaian dari Ketua IGI Kabupaten Sintang, Bapak Nuryanto. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Satim. Cek Pak, suaranya jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini di mana kita masih alhamdulillah diberikan kesehatan hingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik seperti pada hari-hari biasanya. Dan alhamdulillah pada Bapak Ibu guru kita pada hari ini bisa menghadiri ya acara pembukaan dan penyampaian juknis nanti kegiatan diklat daring video pembelajaran inovatif bagi guru-guru di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diklat daring yang ketiga ya, memang ini adalah diklat daring ketiga yang dilaksanakan oleh IGI Kabupaten Sintang. Yang pertama kemarin kita melaksanakan waktu pertama itu yaitu Microsoft Office 365, kemudian dilanjutkan dengan Google Classroom, dan alhamdulillah yang pada hari ini adalah pembuatan video pembelajaran inovatif. Nah, kegiatan ini kami latar belakangi karena kita melihat banyaknya persoalan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, baik yang bersifat daring maupun luring. Nah, kita coba pada kali ini ingin membuat suatu terobosan ya, di mana video pembelajaran yang pada hari ini yang kita akan mulai ya kegiatan diklat ini merupakan keinginan kami untuk menjadikan sebuah solusi bagi pembelajaran jarak jauh kita, karena kita ketahui di Kabupaten Sintang ini tidak semuanya fasilitasnya mendukung, baik jaringan internet dan sebagainya. Nah, kita mencoba dengan suatu membuat video pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Karena video pembelajaran ini kita buat ya. Nah, kita harapkan nanti video-video ini bisa menjadi salah satu alternatif ya bagi Bapak Ibu yang mungkin ya sekolahnya mengalami kendala tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring secara utuh, ataupun pembelajarannya hanya bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, dengan adanya video pembelajaran ya yang Bapak Ibu buat, ini bisa menjadi solusi bagi andai kata tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Artinya video-video yang Bapak Ibu buat bisa diberikan kepada peserta didik atau orang tua siswa ya yang memiliki perangkat seperti handphone atau apa. Karena tidak membutuhkan jaringan, maka video-video tersebut bisa diberikan kepada siswa-siswa Bapak Ibu melalui share it dan sebagainya. Nah, inilah yang kita cobakan ya, pada kali ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu solusi. Nah,
dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Dan berikutnya kami informasikan juga bahwa kegiatan ini tercatat ada 125 peserta yang terdaftar dalam kegiatan diklat daring video pembelajaran inovatif, dan diantaranya 100 kurang lebih merupakan guru di Kabupaten Sintang. Kemudian sekitar ada 25 itu adalah guru-guru yang ada di luar Kabupaten Sintang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Waktunya nanti kegiatan itu tanggal 13 sampai tanggal 18 Agustus 2018, dan ini nanti teknisnya bagaimana akan dijelaskan oleh teman-teman trainer ya video pembelajaran dari yang ada di Kabupaten Sintang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak perlu jauh-jauh mencari trainer. Alhamdulillah di Kabupaten Sintang ini kita sudah punya banyak trainer-trainer yang bisa dibilang sudah kelasnya nasional. Karena sebelumnya itu beliau-beliau ini sudah mengisi kegiatan-kegiatan daring yang diadakan oleh pimpinan pusat Ikatan Guru Indonesia. Jadi dan pesertanya juga banyak ya, bisa satu kelas sendiri itu minimal 100 orang. Nah, ini tentu saja merupakan suatu berkah bagi kita, di mana kita punya SDM yang tentu saja bisa kita andalkan untuk kemajuan pendidikan Kabupaten Sintang. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung sekali bisa mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah akan dibimbing oleh rekan-rekan kita yang juga merupakan guru-guru di Kabupaten Sintang. Walaupun tempat tugasnya bukan di kota ya, bahkan ada yang di daerah 3T dan dekat perbatasan dengan Malaysia, tapi dengan adanya ya teknologi 4.0 ini, dengan adanya istilahnya tol langit ini, rekan-rekan dimanapun berada bisa memiliki kesempatan yang sama, baik untuk belajar, bahkan untuk berbagi ilmu kepada guru-guru lain. Tidak hanya untuk di Kabupaten Sintang sendiri, bahkan untuk yang lebih luas lagi, ya tidak hanya di Kalimantan Barat, bahkan levelnya untuk nasional. Dan setelah ini nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan trainer bagaimana teknis pelaksanaannya dan apa saja yang nanti yang akan Bapak Ibu pelajari, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan trainer. Dan mungkin saya tidak berpanjang lebar ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diklat daring video pembelajaran inovatif Kabupaten Sintang tahun 2020 resmi dibuka. Kemudian Bapak Ibu, untuk sertifikat ya itu nanti diberikan bagi yang lulus kegiatan, dan insya Allah seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, karena kita berkolaborasi ya, kita tentu saja berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Insya Allah nanti sertifikatnya pun akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian bagi peserta yang lulus nanti akan mendapatkan akun Google Suite ya. Akun Google Suite ini punya kelebihan drive-nya kalau kita biasa itu kan 15 GB, tapi yang Google Suite ini unlimited Bapak Ibu. Jadi ini adalah fasilitas yang kita berikan kepada rekan-rekan peserta diklat daring nanti, dan ini kita berikan secara gratis buat rekan-rekan. Tidak memandang bahwa peserta adalah anggota IGI ataupun non anggota IGI, kita berikan pelayanan optimal seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini banyak hasil-hasil karya yang Bapak Ibu bisa berikan ya, yang bisa Bapak Ibu salurkan lagi ya ilmunya kepada rekan-rekan yang ada di sekolahnya. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Nur atas sambutannya pada sore hari ini. Dan tadi peserta sekalian, kita juga sudah dengar bersama bahwa banyak manfaat sekali dari kegiatan ini. Selain itu yang pasti ada ilmu pengetahuan, juga sertifikat juga itu memang bagi kita guru itu sangat perlu juga. Kemudian juga tadi mendapatkan akun Google Suite Pak ya. Jadi Ya. itu juga bermanfaat nanti kita ke depannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti ini ada sedikit pengarahan.
dari para tutor kita. Di sini yang sudah hadir itu ada Bu Andi, Bu Eparista, kemudian Bu Tirza. Wah, ini luar biasa Serikandi Kabupaten Sintang ini. Ternyata menjadi trainer-trainer tingkat nasional, Pak ya. Baik, yang pertama mungkin dari Bu Andi dulu. Silakan Bu Andi. Halo Bu Andi. Baik, Bu Andi belum. Bu Eparista, silakan. Halo Bu Eparista. Halo Pak Ahmad Satim. Ya, silakan Bu. Oke. Menjelaskan pelaksanaan diklat kita beberapa hari ke depan. Silakan Bu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta diklat daring video pembelajaran inovatif yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman trainer semua untuk menyampaikan teknis pelatihan serta tagihan-tagihan apa saja yang harus Bapak Ibu selesaikan selama kurang lebih 5 hari ke depan, dimulai dari setelah pembukaan ini hingga tanggal 18 Agustus 2020. Pada diklat daring video pembelajaran ini, Bapak Ibu, kita akan membuat satu media pembelajaran seperti kata Pak Nur sebelumnya yang bisa kita gunakan pada keadaan offline maupun keadaan online, yaitu berupa video pembelajaran yang kita buat dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang bertanya aplikasi apa saja yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan aplikasi KineMaster dan juga aplikasi rekam layar yang bebas kita dapatkan secara gratis di Play Store. Adapun teknis pelatihannya, nanti Bapak Ibu kan sudah diarahkan dan dimasukkan ke kelas masing-masing dengan trainernya masing-masing. Kemudian nanti akan ada materi yang disampaikan trainernya yang diberikan, materinya itu berupa video. Jadi ada 7 materi. Dan di setiap materi itu ada tagihan-tagihan yang harus Bapak Ibu selesaikan. Adapun materi-materinya ini saya kasih gambaran saja. Di materi 1 Bapak Ibu diminta tagihannya berupa membuat channel YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya channel YouTube, tidak perlu lagi membuat channel YouTube, tinggal dicantumkan alamat URL-nya di format pengumpulan tugasnya nanti. Nah, kemudian nanti tugas yang kedua, itu Bapak Ibu diminta untuk merekam layar smartphone Android Bapak Ibu dengan aplikasi rekam layar. Aplikasi rekam layarnya mungkin bebas saja yang bisa digunakan. Biasa kalau HP Xiaomi itu sudah ada aplikasi rekam layar bawaan handphone, silakan. Atau menggunakan screen recorder yang bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis di Play Store. Nanti ini akan diarahkan oleh trainer masing-masing kelas. Nah, nanti setiap video di setiap tugas itu, Bapak Ibu diminta untuk mengupload video hasil maupun prosesnya ke channel YouTube Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah di-upload, baru yang dilampirkan atau dicantumkan di format tugas nanti adalah alamat channel YouTube Bapak Ibu. Kemudian, untuk tugas ketiga, yaitu Bapak Ibu diminta untuk membuat perencanaan konten video pembelajaran. Jadi, sebelum kita membuat video, Bapak Ibu diminta untuk membuat rencananya dulu. Rencananya ini seperti videonya, materinya apa, materi pembelajaran apa yang mau kita sampaikan di video,
Kemudian bagaimana nanti teknik pengambilan gambar, apakah menggunakan kamera handphone atau kamera DSLR, kemudian menggunakan mikrofon atau tidak, menggunakan kaki 3 atau tripod atau tidak, menggunakan teknik green screen dan sebagainya atau tidak. Itu nanti dibuat perencanaannya oleh Bapak Ibu. Nanti apa-apa saja yang harus dicantumkan pada lembar perencanaan itu akan disampaikan oleh trainer kelasnya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita membuat perencanaan, di tugas keempat, Bapak Ibu diminta untuk mengambil gambar video. Jadi diharapkan di sini Bapak Ibu bisa jadi artisnya. Jadi Bapak Ibu yang diambil gambar videonya. Jadi Bapak Ibu menyampaikan satu materi pembelajaran, kemudian nanti divideokan. Nah, video mentahnya itu yang belum diedit apa-apa dan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di tugas 3, itulah nanti yang Bapak Ibu upload di YouTube dan kemudian link channel YouTube-nya dicantumkan di format pengumpulan tugas 4. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat video, maka di tugas 5 Bapak Ibu diminta untuk mengedit video pembelajaran itu dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi pada saat mengedit video pembelajaran, bagaimana caranya supaya video pembelajaran Bapak Ibu itu terlihat menarik minat siswa-siswa peserta didik Bapak Ibu untuk belajar. Jadi akan dimasukkan teks berupa materi, akan dimasukkan gambar misalnya, dimasukkan video, atau kemudian background-nya diganti menjadi background yang lebih menarik, dan sebagainya. Nanti akan bisa Bapak Ibu lihat materinya pada video materi 5 yang akan disampaikan oleh trainer kelasnya masing-masing nanti. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengedit video dengan menggunakan KineMaster, nanti silakan Bapak Ibu upload lagi videonya ke YouTube, baik prosesnya maupun hasilnya, kemudian nanti linknya dicantumkan di format pengumpulan tugas. Ya, jadi pada pelatihan kita, baik hasil maupun rekaman dari proses setiap tugas itu semuanya diupload ke YouTube, yaitu tadi untuk proses pembuatan tugasnya, merekamnya dengan aplikasi rekam layar yang kita minta di tagihan tugas 2. Oke, kalau sudah selesai membuat video pembelajaran, nanti Bapak Ibu di tugas 6 diminta untuk membuat intro YouTube. Intro YouTube itu semacam opening yang membuat ya video kita menjadi lebih menarik. Kemudian nanti di intro YouTube diminta untuk mencantumkan lambang IG Kabupaten Sintang juga di intro YouTube Bapak Ibu. Cara membuat intronya nanti juga akan disampaikan oleh trainer kelas. Kalau misalnya intro YouTube Bapak Ibu sudah selesai, yang dibuat dengan menggunakan aplikasi KineMaster tadi, intro itu digabungkan dengan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat di tugas 5. Nah, jadi di tugas 6 ini, videonya sudah ada intro YouTube-nya. Kalau sudah, baik itu proses pembuatan tugas 6 maupun hasil tugas 6, Bapak Ibu silakan upload ke channel YouTube Bapak Ibu masing-masing dan link URL-nya silakan dicantumkan di format pengumpulan tugas 6. Kalau tugas 6 sudah selesai, maka Bapak Ibu silakan lanjut ke tugas 7. Pada tugas 7, Bapak Ibu diminta untuk membuat thumbnail YouTube. Thumbnail ini semacam gambar awal dari YouTube yang menggambarkan atau mendeskripsikan isi YouTube Bapak Ibu. Untuk membuat thumbnail YouTube, di sini cara yang paling mudah
yang kami sarankan Bapak Ibu silakan menggunakan PowerPoint saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang saya mau buat pakai Photoshop Design, silahkan. Oh, saya tidak ada PC, saya pakai handphone saja. Mau pakai Pixel Lab juga silahkan. Yang penting satu thumbnail jadi, di mana di thumbnail itu Bapak Ibu silahkan cantum logo IG Kabupaten Sintang. Bapak Ibu silahkan buat semenarik mungkin. Nah, pada video 7, pada tugas 7, itu sudah jadi satu video utuh dari Bapak Ibu. Jadi dari thumbnail, intro, sampai ke video pembelajarannya. Silakan proses rekaman tugas 7 maupun hasil tugas 7 bisa Bapak Ibu upload di YouTube, kemudian link YouTube-nya silahkan nanti lampirkan atau cantumkan di format pengumpulan tugas 7. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap tugas Bapak Ibu, setiap proses pembuatan tugas Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu rekam dengan aplikasi rekam layar. Nah, itu hasilnya selalu diupload di YouTube. Proses rekamannya maksud saya selalu diupload di YouTube, kemudian nanti hasilnya juga selalu diupload di YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan coach kelas, dengan trainer kelas maksud saya. Kemudian masalah waktu pengumpulan tugasnya juga silakan berkoordinasi dengan trainer kelas, nanti akan disampaikan. Kapan Bapak Ibu bisa konsultasi, itu mungkin beda-beda untuk setiap trainer. Ada yang Bapak Ibu mungkin bisa 24 jam mau konsultasi, silakan. Atau mungkin pada jam-jam tertentu, tergantung trainernya. Tapi saya yakin sih kalau dari kami berlima 24 jam itu asal tidak ketiduran siap untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugas tagihan hingga tanggal 18 Agustus nanti. Baik Pak Satim, mungkin itu saja dari saya masalah penjelasan teknisnya. Mungkin silakan Pak Satim jika ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Evarista. Ya, tadi sedikit ya saya ambil poinnya. Ternyata trainer sudah siap 24 jam ini ya. Untuk ya memberikan konsultasi kepada peserta sudah siap 24 jam. Selanjutnya mungkin Bu Tirza yang sudah siap. Halo Bu Tirza. Iya. Nah, halo, Bu. kedengaran Silakan. Suaranya Pak? Kedengaran Jelas? Bu. Oh ya. Silakan Bu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih kepada peserta yang mau bergabung bersama dengan kita untuk belajar sama-sama ya. Soalnya kalau mau dilihat mungkin ada yang udah lulus dari Sagusanuf IGI di SIM PKB. Mungkin sekedar meluruskan tadi sempat baca di meeting chat, kan sudah dijelaskan panjang lebar dan sangat jelas dari Bu Rista. Saya sedikit menambahkan kalau memang ini pelatihan ini kan sebenarnya untuk juga membantu guru-guru yang bukan anggota IGI, tapi kurang lebihnya materi yang disampaikan di sini akan sama dengan yang ada di SIM GP, di IGI dalam tingkat nasional. Jadi untuk materinya memang kami pun karena kami trainer dari anak-anak buahnya dari Master Kolik yang salah satu founder dari kanal di IG yaitu Sagusanov, khususnya kelas untuk kain master. Jadi untuk materi-materinya memang kami sebagian ambil dari materi dari Master Kolik. Jadi mungkin sudah dijelaskan tadi di mana pada tugas pertama diminta untuk membuat channel supaya juga bisa membantu dan bisa memotivasi. Mungkin ada yang masih malu-malu buat channel YouTube, mungkin sampai sekarang di masa pandemi ini masih menggunakan video-video dari channel-channel lain di YouTube. Mungkin dengan kesempatan ini bisa memberikan
membantu memfasilitasi supaya guru-guru kita di Sintang ini dan guru-guru yang ikut bergabung bersama dengan pelatihan ini bisa membuat video sendiri. Jadi tidak lagi mengambil dari video-video dari guru-guru lain atau dari channel-channel lain di YouTube. Dan untuk kelasnya mungkin ada baiknya jika peserta sama-sama jangan sistem kebut sehari supaya bisa dilakukan secara bertahap. Dari kami mungkin untuk trainer-trainer mungkin ada yang bisa 24 jam, tapi supaya kita juga tidak terlalu terburu-buru, mungkin supaya diskusinya lebih hidup, saya akan membacakan kalau untuk hari pertama, karena materinya untuk hari pertama tadi sudah dijelaskan, ada membuat channel, untuk hari pertama membuat channel YouTube, merekam layar, dan merencanakan konten video. Mungkin itu akan kita laksanakan di hari pertama dan hari kedua, karena untuk teknik perekaman layar dan mengeditnya serta membuat intro kan agak bukan sulit ya, agak memakan waktu. Jadi mungkin untuk membuat channel YouTube, jika ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan untuk hari ini sampai besok, supaya karena ini cuma 5 hari, berbeda dengan pelatihan di IGI, SIM GP IGI ada 2 minggu, jadi bisa disambil-sambil di malam hari bisa sedikit cicil-cicil. Tetapi kalau untuk pelatihan kali ini karena cuma 5 hari, semoga kita bisa banyak berbaginya, mungkin berdiskusi lebih aktif di setiap kelas-kelas, supaya mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang peserta tahu bisa bagi. Sangat tidak menutup kemungkinan bagi peserta yang mungkin ada juga yang sudah lulus di pelatihan Kain Master di tingkat nasional, bisa juga berbagi bersama-sama dengan kami para trainer, karena mungkin ada yang Bapak Ibu tahu, kami belum tahu, dan semoga bisa saling berbagi ilmu untuk meningkatkan kemampuan kita dan meningkatkan hasil dari yang video-video pembelajaran yang bisa kita hasilkan untuk membantu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan dari saya mungkin sampai di situ, saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Bu Tirza. Selanjutnya Bu Andi Selviana. Apa sudah bergabung Bu Andi? Halo Bu Andi. Halo. Halo, silakan Bu Andi. Apakah terdengar saya? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, selamat sore dan selamat bergabung untuk para peserta dalam pelatihan pembuatan video pembelajaran pada kegiatan IGI Kabupaten Sintang untuk dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena kurang lebih hampir sama dengan teman-teman trainer yang lain. Tadi sudah untuk materi sudah disampaikan semuanya oleh Ibu Evarista, juga ditambahkan oleh Ibu Tirza. Di sini benar juga yang kata Bu Tirza tadi, saya juga lihat tadi di meeting chat bahwa ada beberapa peserta ternyata yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan di SIM GP IGI, khususnya untuk kegiatan Sagusano. Kegiatan ini sebenarnya kan awalnya dibuat emang untuk khusus guru-guru Kabupaten Sintang supaya tidak ada kesalahpahaman lah mungkin ya dari peserta juga. Karena melihat bahwa tidak semua guru-guru di Kabupaten Sintang ini mungkin sudah tergabung dalam IGI, sehingga tidak semua guru-guru di Kabupaten Sintang ini bisa mengikuti pelatihan secara langsung di SIM GP IGI.
Namun ternyata antusias peserta yang kita juga di luar dari dugaan kita, ternyata ada peserta dari kabupaten-kabupaten lain di luar Kabupaten Sintang ini banyak juga yang ingin mengikuti pelatihan ini. Itu sangat apresiasi yang sangat baik untuk kami dari Kabupaten Sintang. Sehingga mungkin dipikir oleh peserta materinya akan berbeda dengan materi KiniMaster yang lain. Namun materi di sini yang kami sampaikan memang tidak keluar dari materi yang disampaikan oleh pelatihan nasional di SIMGPIG yang diketuai oleh Mr. Halik di sini, Master dari Sagusanop. Karena kami adalah termaksud anak buah Master Halik, kami berlima di sini adalah anak buah Master Halik dalam pelatihan KiniMaster di Sagusanop. Otomatis kami juga akan mengambil materinya tidak di luar dari Master Halik. Karena mau bagaimanapun kami juga menjadi trainer nasional atau coach nasional itu tidak lepas dari pelatihan awalnya yang diberikan oleh Master Holic. Jadi di sini kami tujuannya mungkin dibentuknya pelatihan video pembelajaran di Kabupaten Sintang ini untuk memberikan atau membagi ilmu yang kami miliki kepada guru-guru di Kabupaten Sintang khususnya dan umumnya untuk teman-teman guru yang ada di luar Kabupaten Sintang. Mungkin ada dari guru-guru juga yang bukan belum paham, tapi mungkin belum pede lah membuat video pembelajaran secara langsung yang dijelaskan oleh Bu Evarista tadi, di mana nanti di sini tugasnya guru-guru itu yang akan menjadi artisnya, yang akan terjun langsung membuat video pembelajaran atau seperti acting langsung di depan kamera untuk menjelaskan materi-materi apa yang akan Bapak Ibu angkat dalam pelatihan ini nantinya gitu. Di mana kami juga tidak untuk materi kami trainer tidak memaksakan misalkan yang SMA materinya harus ini tidak, khusus ini tidak. Silakan Bapak Ibu nanti dengan leluasa mengangkat materi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mungkin materi apa yang lebih mudah Bapak Ibu apresiasikan atau Bapak Ibu tampilkan dalam video pembelajaran ini nantinya. Dan silakan Bapak Ibu berkreasi di dalam pengeditan video pembelajaran KiniMaster nantinya dalam pengaplikasiannya di aplikasi KiniMaster maksudnya. Silakan Bapak Ibu berkreasi, yang mau masukkan teks silakan, menambahkan gambar-gambar biar videonya lebih menarik, biar siswa juga lebih tertarik untuk melihat video yang sudah Bapak Ibu buat. Sehingga benar tadi yang dikatakan oleh Bu Evarista, kita di sini melatih guru-guru untuk membuat video pembelajaran sendiri sehingga nanti tidak perlu lagi ketika kita memberikan tugas kepada siswa, tidak perlu lagi lah kita memberikan link dari YouTube lain atau dari guru-guru lain gitu. Kita bisa memberikannya dari link YouTube yang sudah kita miliki sendiri seperti itu. Jadi mungkin nanti itu juga akan menjadi nilai plus dari setiap guru yang membuatnya ini. Tujuannya itu anak-anak akan lebih termotivasi sehingga adalah hasil yang dapat diberikan dari guru-guru yang dapat diapresiasikan ke sekolahnya masing-masing nantinya, khususnya bahwa kita sebagai guru kita bisa membuat video pembelajaran seperti guru-guru yang ada di luar sana, seperti itu. Mungkin dari saya, selamat mengikuti pelatihan kepada seluruh peserta. Kami trainer siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, walaupun ada beberapa trainer mungkin yang bisa 24 jam, mungkin ada juga beberapa trainer yang mungkin nanti akan diatur jadwalnya kita di kelas seperti apa. Nanti semua akan kita diskusikan di kelas masing-masing bersama trainernya masing-masing, dibicarakan mana baiknya. Bila ada kesulitan jangan segan untuk bertanya. Kami di sini trainer 5 trainer di sini yang sudah dibagi dalam 5 kelas.
siap membantu Bapak Ibu dalam menghasilkan video pembelajaran yang dapat Bapak Ibu gunakan secara online maupun offline, yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran daring di masa pandemik ini. Baik Pak Satim, mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Andi, Bu Evarista, dan Bu Tirza yang telah memaparkan secara singkat bagaimana proses pelaksanaan pelatihan kita beberapa hari ke depan. Baik, Bapak Ibu, jadi mohon diaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Ini foto bareng nih ceritanya, Bapak Ibu ya. Jadi ini akan kita sebagai bahan untuk laporan, Bapak Ibu. Jadi bahan untuk laporan kita telah melakukan kegiatan. Silakan diaktifkan kameranya. Ini sekarang Bapak Ibu, kita akan foto bareng. Nah, ya ketahuan ya kan mana yang belum mandi, mana belum ya. Nah, kan ketahuan ini mana yang pakai kumis, mana enggak. Ini juga Pak ya. Gimana Pak? Silakan, masih ada yang belum aktif. Silakan diaktifkan semua dulu Bapak Ibu. Kita akan melakukan sesi foto bareng. Ayo Pak Satim. Bisa Pak Nur? Oke, jadi kita aktifkan mode konferensi ya, kayak kita di ruangan. Jadi kamera diaktifkan seperti kita duduk di kursi jadinya. Nah, jadi ini adalah fitur baru dari Microsoft Teams Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu diaktifkan semuanya, ini nanti otomatis seperti Bapak Ibu duduk di kursi. Nah, oke. Di mana ya apanya? Diaktifkan kamera, kalau di HP mungkin di tengah atau di atas kalau nggak salah. Di HP. Silakan Bapak Ibu yang belum diaktifkan, mohon diaktifkan. Kita akan ke sesi foto bareng. Nah, kelihatan nih mana yang belum mandi, mana belum nggak nih kan? Ketemu Pak. Silakan Pak Nur. Oke, saya screenshot ya. Mungkin Bapak Ibu untuk saya bergerak dulu, saya screenshot layarnya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi saya screenshotnya. Oke, 3 kali ya. Biar mantap. Oke, jangan bergerak Bapak Ibu, kita screenshot dulu. Oke, sip. Terima kasih. Mantap Pak Satim. Baik. Tadi saya udah nahan kapan cheese-nya gitu loh kan. Saya pakai cheese, gitu. Udah pakai cheese ini Oh, Pak ya. pakai cheese Kak. Kita ulang lagi ya. Pakai cheese. Pakai cheese kan Pak Pujono kelihatan kumisnya itu loh. Mana mukanya Bu Andi ini nggak kelihatan. Oke, gimana? Udah cukup Pak Satim ya? Oke, udah Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Baik, semuanya. terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada pembukaan kita pada sore hari ini. Semoga kegiatan kita beberapa hari ke depan dapat berjalan dengan lancar dan kita juga berharap bahwa para tutor kita juga selalu sehat dalam keadaan ya fighter untuk bersama-sama memimpin kita untuk belajar bersama-sama membuat video pembelajaran yang akan kita gunakan nanti pada proses pembelajaran di sekolah masing-masing, baik yang mengadakan daring maupun luring di sekolah masing-masing. Karena sekali lagi bahwa kita sangat rindu dengan siswa-siswa kita, anak bangsa kita yang sudah menanti kita berada di depan kelas. Dan sekali lagi kita berharap agar COVID-19 ini bisa segera
nyah di Kabupaten Sintang maupun di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa berada di depan anak bangsa dan kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan terima kasih Pak Nur di Kabupaten Sintang yang selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk selalu belajar, dan kepada tutor-tutor sekali lagi jangan kapok-kapok kalau misalnya ada peserta yang ya 24 jam malam-malam capek atau apa gitu ya untuk sekedar berkonsultasi. Dan sekali lagi saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi